Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suwanto selaku mentor, yang saya hormati Ibu Retno Wulandari Sarjana Pendidikan selaku peserta seminar dan sebagai narasumber, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara kegiatan ini. Yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, kemudian paparan hasil orientasi oleh narasumber, tanggapan dan arahan dari mentor, tanggapan dari teman sejawat, penandatanganan berita acara seminar, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Kepada Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suwanto Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang menghormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mojokerto 3, yang saya hormati pula dan saya banggakan peserta MOOC P3K tahun 2025 yang pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan sebagai
kewajiban selaku P3K melaksanakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami banggakan dan saya hormati, puji syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun untuk mengikuti kegiatan pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta bagi P3K. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi khususnya bagi P3K yang pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan orientasi dan bermanfaat pula bagi Bapak Ibu guru selaku peserta masa orientasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan yang sangat positif dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Bapak Ibu guru P3K pemerintah Kota Surakarta. Secara regulasi memang ini sudah dilaksanakan dari tahun sebelumnya dan hari ini juga masih bisa dilaksanakan. Tentunya ini akan menambah pengalaman, menambah kompetensi, menambah pola pikir, mindset bagi peserta khususnya, dan tentunya nanti apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilaksanakan bisa diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru dan muaranya tentunya kepada anak-anak semuanya. Tentunya ini juga bermanfaat bagi SD Negeri Mojosongo 3 tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini mengambil tema apa, Bu? Nah, yang diangkat adalah tata krama dan sopan santun. Tentunya ini adalah salah satu pendidikan karakter. Sopan santun bagi dan tata krama ini tentunya perlu kita terapkan, perlu kita laksanakan baik antar sama Bapak Ibu guru, sesama Bapak Ibu guru dengan anak-anak ataupun sebaliknya, dan tentunya bersama juga dengan orang tua. Ini bisa kita manfaatkan betul-betul langkah-langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti hasil akhir yang didapat. Jadi perencanaan kinerja dari kegiatan ini tentunya nanti diimplementasikan lagi. Tidak hanya menggugurkan kewajiban bahwa setelah melaksanakan kegiatan orientasi selesai, tetapi harapannya saya selaku yang dituakan di sini bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan, bisa ditindaklanjuti selanjutnya untuk pendidikan karakter bagi Bapak Ibu guru maupun untuk anak-anak kita. Karena pendidikan karakter tentunya tidak hanya untuk anak-anak. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, pembimbing tentunya memberikan contoh yang baik. Ketika kita bercakap-cakap dengan sesama Bapak Ibu guru, nanti kita memberikan pembelajaran, dan tentunya ketika kita juga bertemu dengan orang tua siswa, ini akan menjadi contoh yang baik bagi kita semuanya, dan tentunya anak-anak akan mencontoh apa yang sudah kita lakukan, sehingga ini salah satu contoh, salah satu tolak ukur ketika kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Dan selamat kepada Bu Retno yang hari ini bisa melaksanakan kegiatan ini. Harapannya semoga nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya muaranya adalah lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nah, semoga saja Bapak Ibu. Dan hari ini tentunya saran, kritik, dan mungkin pemberi semangat kepada peserta MOOC sangat-sangat tentunya diharapkan oleh Bu Retno supaya nanti laporan itu bisa lebih baik, bisa lebih sempurna, sehingga nanti hasilnya juga seperti yang diharapkan. Tujuannya adalah mengundang Bapak Ibu guru semuanya, selain
seminar, tentunya saran-saran, kritik-kritik itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan pada kegiatan orientasi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, dan nanti bisa dilanjutkan dengan pemaparan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti orientasi dan semoga nanti juga berjalan dengan lancar sesuai harapan. Saya akhiri, bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan sambutannya, motivasinya, dan semoga harapan-harapan yang beliau sampaikan dapat terkabul. Amin. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita simak bersama paparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Retno Wulandari, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Retno Wulandari, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kota Surakarta, rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini perkenankanlah saya menyampaikan paparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta. Untuk materi yang saya pilih sebagai laporan adalah penerapan tata krama dan sopan santun terhadap pembentukan karakter siswa SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta. Sebelumnya, kenapa saya pilih materi ini? Karena selama saya mengajar masih banyak anak yang mungkin dari tata krama atau sopan santunnya masih kurang. Contohnya mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang masih sering mendengar anak-anak bicara kotor pada sama temannya, ataupun ketika mereka berjumpa dengan bapak ibu guru entah di luar sekolah atau di dalam sekolah, masih ada yang tidak menyapa atau malah mungkin menghindar. Mereka lebih memilih menghindar daripada menyapa bapak ibu gurunya. Nah, sebelum itu mari kita masuk ke bab 1 dulu, yaitu pendahuluan. Latar belakang adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan publik, aparatur sipil negara diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan global. Orientasi ini berkelanjutan sebagai pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh P3K untuk melaksanakan tugasnya dalam instansi. Orientasi organisasi dilakukan melalui pemberian materi dalam rangka pengenalan tugas, fungsi, dan jabatan P3K. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dan rencana kerja yang diberi judul penerapan tata krama dan sopan santun terhadap pembentukan karakter siswa SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta. Tujuan dari orientasi: setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah.
Tujuan pelaksanaan rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini yaitu mendukung visi dan misi serta program kepala daerah, melakukan pengamatan, menganalisis dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah, melakukan aksi nyata mengatasi masalah dan konklusi atas permasalahan yang ada. Waktu pelaksanaan orientasi tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 26 Juni 2025. Tempat orientasi di SD Negeri Mojosongo 3, Kota Surakarta, Jalan Jaya Wijaya nomor 1, Mojosongo, Jebres. Di bab 2, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi dan tata kelola OPD. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Manajemen kepegawaian P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. PP 49 tahun 2018. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pada bab 3 adalah nilai dan etika organisasi. Profil Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 7, Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Surakarta adalah dinas yang melayani pendidikan jenjang KB, TK, SD, SMP, paket dan kursus di Kota Surakarta. Moto Dinas Pendidikan adalah melayani dengan cerdas. Visi dan misi Dinas Pendidikan. Visi dari Dinas Pendidikan adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidik yang paripurna. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Bidang-bidang di bawah Dinas Pendidikan. Yang pertama ada bidang pendidikan dasar, sekolah dasar. Kedua, bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama. Ketiga, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dan yang keempat, bidang pengembangan pendidikan. Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama, kepala dinas. Kedua, sekretariat terdiri dari subbagian administrasi dan umum. Yang ketiga, bidang pendidikan dasar sekolah dasar. 4. Bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama. Yang kelima, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Keenam, bidang pengembangan pendidikan. 7. UPT 8 kelompok jabatan fungsional. Rencana dan hasil kerja P3K.
Unit Kerja SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta. Isu yang diangkat, kurangnya sikap sopan santun pada siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Gagasan yang diangkat, penerapan tata krama dan sopan santun terhadap pembentukan karakter siswa SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta. Rencana program pembiasaan penerapan tata krama dan sopan santun, mencari isu atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, kemudian mencari solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan teman sejawat terkait dengan solusi atau penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Rencana program pembiasaan, melaksanakan kegiatan pembiasaan untuk meningkatkan tata krama dan sopan santun, melakukan evaluasi kegiatan dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui peningkatan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadwal dan uraian kegiatan pembiasaan. Hari Senin sampai Jumat, pembiasaan senyum, salam, sapa oleh siswa dan Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas. Selasa, pembiasaan mengisi jurnal Aku Anak Santun. Jadwal dan uraian kegiatan pembiasaan. Senin sampai Jumat, siswa melakukan pembiasaan senyum, salam, sapa oleh siswa dan Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas. Selasa, pembiasaan mengisi jurnal Aku Anak Santun dan merefleksikan bersama guru di kelas. Rencana kerja menengah. Yang pertama, guru menanamkan pemahaman pada siswa akan pentingnya menjaga tata krama dan sopan santun. Yang kedua, guru secara bertahap mulai membiasakan kegiatan pembiasaan tata krama dan sopan santun. Ketiga, guru dan siswa mulai terbiasa dalam penerapan kegiatan pembiasaan sopan santun di sekolah. Guru dan siswa telah terbiasa melaksanakan kegiatan pembiasaan sopan santun di sekolah, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang terakhir, evaluasi program kegiatan untuk perbaikan dan rencana kerja berikutnya. Kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah isu yang diangkat, yaitu kurangnya sikap sopan santun pada siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Dari isu tersebut muncul gagasan pemecahan isu, yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif pada siswa. Adapun kegiatan pembiasaan sebagai berikut. Pembiasaan senyum, sapa, dan salam kepada Bapak Ibu guru setiap pagi saat akan masuk sekolah. Mengisi jurnal Aku Anak Santun. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan senyum, salam, sapa, dan mengisi jurnal Aku Anak Santun berkontribusi terhadap pencapaian indikator visi SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta, yaitu insan yang berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berikut adalah dokumentasi orientasi. Demikian paparan dari saya. Setelah ini mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah atau rekan-rekan guru. Kami kembalikan ke masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rekawat dari Sarjana Pendidikan atas paparan yang sangat informatif dan inspiratif. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan arahan dari mentor, yaitu Bapak Suwanto Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Suwanto Sarjana Pendidikan kami persilakan. Ya, terima kasih. Dia kelihatan agak semarak. Mari kita beri aplaus dulu kepada Bu Suwanto. Ya, luar biasa sudah memaparkan kegiatan emosi pada pagi hari ini tentang tata krama dan sopan santun. Ini luar biasa dari perencanaan, pelaksanaan nanti implementasinya, dan sudah dijadwal juga program jangka menengahnya. Tentunya
ini selain diterapkan di siswi Bu Retno, tentunya juga nanti ditularkan kepada siswa-siswi di kelas yang lain. Mungkin lewat kelas atas dulu sebagai contoh bagi adik-adik di kelas bawah. Jadi bertahap mulai dari kelas atas nanti bisa sampai ke kelas bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pendidikan karakter ini sudah terkait dengan visi dan misi SD Negeri Mojosongo 3. Ini luar biasa. Penjabaran dari visi misi ini dibuat Bu Retno dalam kegiatan orientasi ini, yaitu pendidikan karakter. Salah satunya adalah salah satu visi misi di SDN Mojosongo di breakdown untuk kegiatan sopan santun ini. Dan tentunya selain kompetensi Bu Retno selaku peserta NOOC bagi peserta seminar, nanti tentunya bagi anak-anak dan orang tua, dan ini bisa diterapkan juga bagi Bapak Ibu guru. Jadi jadwal kegiatan mungkin seperti itu tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk Bapak Ibu guru. Contoh, kalau kita hari Kamis mungkin bisa diterapkan di situ untuk gurunya hari Kamis. Kalau untuk tiap hari tadi saya sudah melihat jadwal dari Senin sampai dengan Jumat sudah ada, ini semuanya untuk anak. Dan tentunya apa yang sudah diberikannya juga harus mengetahui kedua orang tua. Nah, nanti bisa juga diterapkan kepada Bapak Ibu guru minimal sekali dalam seminggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, biar nanti juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita semuanya. Luar biasa untuk laporannya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon dari Bapak Ibu guru juga bisa memberikan tanggapan, mungkin pertanyaan ataupun mungkin saran seharusnya seperti ini. Monggo dipersilakan lewat moderator. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan, atas arahan dan masukannya yang sangat berharga. Kepada Ibu Retno sudah dicatat, Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu tanggapan dari teman sejawat. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu guru, salah satu rekan guru, untuk memberikan tanggapan terhadap paparan dari Ibu Retno. Monggo yang mau memberikan masukan tanggapan, monggo kepada Ibu Fua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Bu Retno yang sudah menyelesaikan presentasi pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan untuk pembiasaan baik, saya setuju dilaksanakan di setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat. Kemudian juga ada evaluasinya, yaitu berupa jurnal Aku Anak Santun. Mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan yang baik ini, anak-anak menjadi awal yang bagus untuk pembentukan karakter anak. Saya mau menanyakan sedikit saja, mungkin pertanyaan dari saya, yaitu bagaimana dampaknya nanti untuk jangka panjang, Bu Retno, dari adanya penanaman tata krama dan sopan santun yang baik ini, yang bermula dari kelas ini, dari SD Mojosongo 3 ini, bagaimana dampak jangka panjangnya bagi siswa di kemudian hari, tidak hanya dalam aspek akademis saja, namun apakah ada dampak juga di sosial dan kepribadian dari siswa tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Retno silakan dijawab dulu pertanyaan dari Bu Fua. Terima kasih Bu Fua. Terima kasih Bu Fua atas pertanyaannya.
saya dampak dari penerapan sikap tata krama dan sopan santun ini akan berdampak sangat signifikan, karena anak yang mempunyai tata krama dan sopan santun yang baik, dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan, yang banyak disukai baik di jenjang pendidikan selanjutnya maupun di kehidupan ketika mereka bekerja. Secara pribadi juga mereka akan menjadi anak yang menjadi manusia atau orang yang berakhlak baik, yang bisa menempatkan diri dimanapun mereka berada. Mereka memiliki empati yang baik, dan saya yakin dengan mereka mempunyai tata krama dan sopan santun yang baik, mereka akan mudah dalam melaksanakan kegiatan mereka dalam bersosial di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja mereka ke depannya. Jadi bukan hanya baik dalam bidang akademis saja. Menurut saya begitu. Semoga bisa menerima penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Retno atas jawabannya. Bagaimana Ibu Fuah? Sudah cukup nih jawabannya. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada tanggapan selanjutnya? Tidak ada ya, cukup satu ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan dari Ibu Fuah kepada Ibu Retno dan juga jawaban dari Ibu Retno. Semoga dapat menjadi masukan yang membangun untuk kita semua khususnya. Selanjutnya, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu kita saksikan prosesi penandatanganan berita acara seminar oleh peserta seminar, oleh narasumber Ibu Retno Wulandari dan mentor Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan. Kepada keduanya kami persilakan untuk menandatangani berita acara. Terima kasih, dengan ini seminar hasil orientasi telah resmi terdokumentasikan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Retno Wulandari yang telah menyelesaikan prosesnya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Retno Wulandari atas pencapaian yang telah dicapai. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran, perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang telah dipaparkan dan dibahas hari ini dapat menjadi bekal dalam pengembangan profesionalisme kita sebagai pendidik. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.